Oke teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih teman-teman semua. Alhamdulillah. Senang sekali nih pagi ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketujuh ya untuk mata kuliah Matrix ya, pengukuran dan analisis data ya. Nah, di hari ini teman-teman semua ya, dari ini ya, nanti kita lebih banyak ke arah diskusi aja karena kan ini tinggal 2 lagi ya, tinggal 2 kali lagi pertemuan seperti itu dan nanti, sekitar 2 pekan lagi, nanti kalian akan uji kompetensi nanti ya, untuk pengukuran dan matriks ini ya, seperti itu ya. Nah, di hari ini teman-teman semua ya, saya ingin ini aja, ingin istilahnya diskusi sama teman-teman semua ya, ini terkait dengan ini ya, ini ada beberapa yang mungkin masih belum saya sampaikan ya terkait untuk ini, untuk matriks dan pengukuran ini ya. Ya ini kalau kemarin ya teman-teman semua ya, kalau kita review ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, ini kita memang sudah belajar tentang metrik pada content marketing sudah ya, metrik pada sosial media juga sudah ya. Bahkan untuk Google Analytics saya makasih banyak bagi teman-teman semua ya yang sudah melakukan rekaman ya, yang di mana kalian menjelaskan ya tentang apa itu Google Analytics ya, bagaimana untuk masang di web ya, kemudian parameter di sana apa aja, bagaimana bikin custom report ya, itu juga kemarin luar biasa ya, kan juga bagus-bagus itu ya, cara neranginnya ya, seperti itu. Nah yang belum kita bahas ya, di sini nanti ada namanya metrik pada SEO ya, dan juga metrik pada FB Ads serta Google Ads ya, seperti itu. Nah, dan ini penting teman-teman ya, apalagi teman-teman ya, saat ini kalau di dalam dunia digital marketing ya, di dalam dunia karir ya, karir kalian di dalam dunia digital marketing, hari ini yang paling banyak dibutuhkan ternyata adalah seorang SEO spesialis ya, dan juga seseorang yang bisa menjalankan iklan ya, baik di FB Ads ya, Google Ads, bahkan nanti TikTok ya, seperti itu. TikTok itu masih baru ya, TikTok baru bisa ngiklan itu belum ada setahun ini. Dulu-dulu TikTok masih nggak bisa ngiklan, TikTok itu masih sifatnya ya hanya untuk share-share konten aja ya, tapi untuk iklan ya baru berapa bulan ya, paling 8 bulan ini kali ya. Baru kok pas pandemi kok, ingat saya pas pandemi kemarin kok, seperti itu ya. Jadi sebelum pandemi itu TikTok masih belum bisa untuk kita berikan di sana, masih belum bisa ya. Artinya nanti ke depan ya, ini yang dibutuhkan di pasar itu selain yang sudah ada selama ini ya, itu nanti ditambah dengan TikTok Ads ya. Kenapa kok pekerjaan sebagai seorang SEO spesialis, kemudian pekerjaan untuk bisa menjalankan iklan di FB Ads dan Google Ads serta nanti TikTok ya, itu kok sangat istilahnya eh, lebih banyak dicari ya ketimbang yang lain ya. Karena gini teman-teman ya, orang itu pengennya instan. Ya, orang itu pengennya instan ya. Jadi istilahnya eh, ketika misalnya ya, ketika kan sebenarnya kalau dalam dunia digital marketing itu kan kita tuh kan sebenarnya nggak bisa teman-teman ya, hanya langsung beriklan tuh sebenarnya kita nggak bisa. Itulah kenapa kalian pun harus belajar tentang konten, ya kan? Kenapa kalian harus belajar tentang sosial media? Nah, bahkan bagaimana kalian tuh bisa merancang nanti strategi pemasaran yang bagus, ya. Cuman ternyata di pasar, ya di pasar di industri, ya nanti kalian sudah ada di dunia industri, ya dunia industri itu pengennya instan, ya pengennya cepat, ya pengennya itu nggak pengen lama-lama, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan dari konten marketing aja misalnya gitu ya, kita dari konten kan udah bikin konten yang bagus misalnya ya, itu tuh efeknya memang nggak langsung instan, ya. Kecuali kalau konten kalian memang momentumnya ya mungkin lagi pas ya seperti itu, mungkin itu akan cepat viral ya. Apalagi mungkin memanfaatkan istilahnya isu-isu yang lagi gede hari ini. Ya contohnya kemarin ada yang namanya akun TikTok ya, IGS Melati nggak salah ya, IGS Melati yang dia tuh bikin video di TikTok semacam klarifikasi Nisa Syaban misalnya, Nisa si Sabian itu ya.
yang wajahnya mirip ya sama si Nisa. Kan viral tuh kan, cepet surut gitu ya. Karena orang mikir itu Nisa gitu kan. Ya apa namanya, dia dompleng ya, dia dompleng kasusnya Nisa ini, akhirnya dia cepet viral ya. Nah itu, tapi itu kan masalahnya kan kita nggak bisa setiap hari seperti itu kan, harus menunggu momen-momen yang tepat ya. Bahkan mungkin ada konten-konten yang sudah diupload ya, katakanlah 2-3 tahun yang lalu baru viral hari ini, itu juga ada ya. Intinya kalau untuk masalah konten marketing ya, kita memang tidak bisa istilahnya berharap itu bisa langsung menghasilkan ya. Tapi itu penting. Kenapa? Karena dengan konten marketing ya teman-teman ya, itu apa namanya, istilahnya itu tuh bisa menghemat biaya marketing sendiri. Kayak kami misalnya, dulu di Zaidan Mall ya, sebelum ada pandemi ini ya, sebelum ada pandemi ini tuh kami itu bisa lebih banyak omset dari konten ya. Bahkan istilahnya itu kami nggak iklan ya, kami nggak main FB Ad, kami nggak main Google Ad gitu ya. Kami nggak ngiklan di apa Shopee, Tokopedia, cukup mengandalkan konten aja ya. Itu omset kita udah besar ya, bahkan sampai di angka 100 jutaan per bulan. Apa namanya, benar-benar waktu itu tuh kita merasa itu sudah istilahnya tuh terlagi 200 juta lah gitu loh ya, per bulan itu ya. Tapi apa namanya, ya butuh waktu yang lama itu, tapi itu butuh waktu yang lama ya, kita baru bisa merasakan seperti itu setelah 2 tahun ya. 2 tahun kami, menjalankan strategi konten marketing karena ngefeknya baru 2 tahun kemudian ya. Efek yang terjadi di dalam konten marketing kami ini baru 2 tahun kemudian ya. Video-video kami baru bisa viral ya, baru bisa yang nonton banyak, ketika di-googling orang pun langsung ketemu ya, itu butuh waktu 2 tahun loh guys ya. Artinya kalau 2 tahun sebelumnya kami nggak ngiklan ya, ya puasa, nggak dapat omset guys ya. Nah cuman 2 tahun sebelum itu ya kami gempur dengan iklan, kami pakai Google Ad, kami pakai FB Ad ya, karena biar instan hasilnya, karena kalau enggak ya kita nggak bisa dapat uang besar ya. Kalau kita hanya ngandelin konten marketing aja di awal-awal ya, omset kita waktu itu hanya di angka 1 juta ya, 1 juta sampai paling maksimal 5 juta per bulan. Kecil kan? Kecil banget ya. Dapat 10 juta aja udah alhamdulillah ya. Nah, tapi ketika di-boost dengan iklan jebret ya, cepet langsung wood ya, sampai kita di atas 100. Nah, seperti itu ya. Apa namanya, kita pakai iklan ya. Bahkan ketika waktu saya nanganin apa namanya, produk tikar lipat waktu itu ya, tikar lipat dari Banten ya. Kami menjadi distributor, salah satu distributor besar di Indonesia waktu itu. Ya kita gembur pakai iklan juga ya, pakai FB Ad itu ya. Kita gembur dengan budget sampai 10 juta per bulan. Tapi omsetnya iya sampai di atas 200 juta per bulan ya, worth it gitu loh ya. Nah baru konten marketing yang efeknya sekian bulan setelah itu. Nah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi itulah kenapa di pasar ya, di dunia industri ya hari ini, ya itu memang yang paling rame, paling banyak dibutuhkan hari ini, itu memang seorang yang bisa menjalankan iklan ya, di FB Ad, Google Ad, serta dia bisa SEO ya, seperti itu ya. Sedangkan untuk konten marketing ya, untuk konten marketing masih belum banyak industri yang teredukasi ya. Karena konten marketing itu butuh waktu di situ mungkin ya. Jadi nggak banyak perusahaan itu yang sabar di situ ya. Bahkan ketika misalnya ada apa namanya, industri yang dia berfokus pada sosial media misalnya ya, itu biasanya adalah sebuah industri yang sudah besar ya, yang dia tuh sudah bisa dapat omset dari jalur lain ya, tapi mungkin sosial media masih belum bisa apa, belum istilahnya hidup. Nah, maka dia butuh seorang yang bisa nanganin sosial media ya. Apalagi seorang yang ini ya, yang punya kemampuan Google Analytics ya. Kalau hari ini yang punya kemampuan Google Analytics dan itu direkrut di beberapa perusahaan ya, itu hanya benar-benar di perusahaan yang sangat-sangat besar. Contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya. Itu membutuhkan orang-orang yang dia memang punya spesialisasi khusus, bahkan punya sertifikasi khusus ya di dunia Google Analytics ya. Nah, tapi kalau dari sisi yang umum, secara umum ya, bagi industri-industri yang baru mulai di dalam langkah-langkah digital marketing ya, itu kita punya sertifikasi top di Google Analytics ya, itu orang masih belum butuh kita ya. Ya, loh Pak, saya itu ini Pak, traffic juga masih dikit Pak, buat apa saya butuh jenengan Pak? Sebagai orang yang bisa Google Analytics, nah gitu katanya ya. Tapi yang dia butuhkan di awal, ya yang dia butuhkan di awal bagi
hari di dunia industri adalah seorang yang bisa jalanin iklan, ya iklan gitu ya kan online ya, dan juga orang yang bisa SEO. Karena apa? Karena dua ini sudah terbukti works ya, terbukti works untuk istilahnya menghasilkan omset yang besar bagi itu perusahaan ya. Nah bahkan hari ini pun sudah banyak perusahaan yang bilang ke kami ya, Pak Wawan, kami butuh seorang tenaga SEO spesialis Pak. Pak Wawan, saya butuh orang yang bisa iklan di Google Ads Pak. Pak Wawan, kami butuh orang yang bisa FB Ads Pak. Bahkan kemarin yang salah satu perusahaan besar di Blitar ya, yang punya kue lapis, ada yang tahu nggak kue lapis Blitar? Iya Pak, tahu. Wah itu omsetnya gede guys, itu omsetnya gila, gila banget itu. Itu pajaknya aja saya dengar saya karena memang punya ini ya kebetulan saya dulu satu pengajian ya dengan orang pajak yang megang lapis suku Blitar. Dia cerita 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu nggak salah ya. Itu pajaknya aja ya per bulan itu sudah di angka 200 sampai 300 juta per bulan. Pajaknya ya. Omsetnya berapa tuh kira-kira ya? Pajaknya segitu loh ya. Pajaknya itu 200 juta loh ya. Sebulan itu pajak ya. Kalau omsetnya ya hitung sendiri aja. Kalau misalnya UKM sekarang itu 1% katakanlah ya, 1% dari omset ya, maka kira-kira omsetnya berapa itu ya? Kalau dia pajaknya aja di angka 200 juta per bulan ya, kan gila itu ya. Nah kemarin dia bilang dia butuh seorang tenaga digital marketing yang bisa iklan. Nah gitu loh ya. Jadi perusahaan besar pun ternyata teman-teman itu masih butuh tenaga pemasar yang dia itu memang bisa di iklan. Ya itulah kenapa ya saya di sini menyarankan ya mumpung kita masih ketemu ya, saya menyarankan pada kalian ya tolong benar-benar skill awal yang kalian kuasai di dalam dunia digital marketing ini ya itu adalah kemampuan kalian untuk bisa beriklan ya baik di FB Ads ataupun Google Ads dan juga kalian bisa SEO ya. Udah 3 itu ya. FB Ads, Google Ads, SEO ya. Pak, web gimana Pak? Web juga banyak yang butuh ya. Web itu juga salah satu job desk dari seorang digital marketer itu juga bikin website. Kayak kemarin ketika saya membantu Krauk ya, krauk.com itu yang punya perusahaan ini frozen food dari Jakarta ya. Kenapa? Karena memang web ini menjadi bagi dia itu memang sebuah tool utama untuk melakukan sebuah pemasaran online. Tanpa web ya, tanpa website ya, dia itu seakan-akan gimana ya, nggak bisa jualan ya. Dia dari sosmed ya, dari YouTube ya, itu masih belum terlalu bisa menghasilkan ya. Kenapa butuh website? Karena web inilah yang nanti akan diiklanin. Nah gitu. Jadi dia pakai FB Ads, dia pakai Google Ads, yang endingnya itu nanti ke website tersebut. Kalau dia nggak punya website, ya bagaimana dia bisa jalanin iklan kan, gitu loh, ya. Iklannya mau diarahkan kemana, kan gitu kan, betul nggak? Nah seperti itu teman-teman semua ya. Jadi tetap nanti yang ke depan yang dibutuhkan itu tadi ya ingat ya, orang yang bisa SEO ya, orang bisa SEO itu istilahnya hari itu kayak secara umum itu orang itu butuh seorang SEO spesialis. Kenapa? Karena SEO spesialis ini ya bagi banyak perusahaan ya ini memang seseorang yang bisa menghemat budget iklan ya itu SEO spesialis. Yang kedua adalah seorang yang bisa punya kemampuan di bidang FB Ads, Google Ads. Kenapa? Karena ini hasilnya instan. Di mana mungkin hari ini belum dapat omset ya, tapi ketika diiklanin pakai FB Ads, Google Ads itu langsung zrut ya, omsetnya naik. Nah seperti itu ya. Yang ketiga adalah seorang web development atau web developer. Ini sangat dibutuhkan karena SEO ya, SEO, FB Ads, Google Ads endingnya ke mana? Ke website. Nah gitu ya. Kemudian baru ke sana nanti urutannya adalah orang yang bisa nanganin sosmed. Nah, bisa nanganin sosmed itu ya dia bisa update Instagram ya, dia bisa di situ tuh melakukan update stories dan sebagainya gitu ya. Itu di ranah sosial media ini, YouTube dan sebagainya ya. Seperti itu. Yang kelima baru ke arah konten ya. Konten itu baru yang istilahnya bagi banyak perusahaan ya itu penting, tapi masih lebih penting bagaimana dia bisa menjalankan sebuah promote iklan ya. Konten itu benar-benar nanti hubungan dengan SEO, biasanya kayak gitu ya. Konten itu nanti biasanya lebih ke arah SEO. Dan kalau konten
itu orang itu biasanya masih bisa hire apa namanya tenaga-tenaga dari freelance ya, kayak Kontenesia ya. Coba kalian googling deh coba. Kontenesia ya. Kontenesia itu adalah jasa membuat konten ya. Dan itu murah ya, itu murah. Nah, tinggal bagaimana ya nanti kita yang kalau kita nanti sebagai seorang digital marketer dari konten yang udah ada tadi kita SEO-in. Nah, seperti itu ya di konten ya. Baru nanti sisanya yang skill-skill yang lain kayak Google Analytics ya. Kemudian mungkin apa namanya membuat motret ya, membuat video. Nah, itu biasanya baru apa namanya agak-agak terakhir ya. Nah, kenapa perlu saya sampaikan ini ya? Karena ini buat kalian biar apa namanya ya punya pandangan ya bahwa ternyata skill yang hari ini sangat dibutuhkan yaitu memang apa namanya mungkin belum sesuai dengan bayangan kita. Artinya eh, mungkin saya sukanya sekarang motret misalnya ya. Jangan-jangan nanti istilahnya seorang fotografer ini akan sangat dibutuhkan ya. Ternyata enggak juga ya, ternyata masih sangat dibutuhkan. Tetap tadi rutannya adalah bisa iklan dulu teman-teman ya, iklan dulu di FB Google Ads ya, bahkan TikTok Ads, baru nanti SEO, website dan seterusnya ya. Nah itulah teman-teman ya, apa namanya kenapa kita apa namanya harus tahu ya di industri itu nanti yang dibutuhkan seperti apa. Nah di sini ya, di sini tadi saya sudah bilang ya, ini hari kita lebih banyak arah diskusi ya, apa namanya terkait dengan ini ya, terkait dengan istilahnya kebutuhan misalnya ya, kebutuhan sebagai kita ini, apa namanya, nanti di pasar ya, orang itu butuh tenaga seorang SEO spesialis ya, dan juga Google Ads ya. Nah, maka kita ya, kita harus tahu teman-teman ya, parameter-parameter apa ya yang harus kita kuasai sebagai seseorang yang nanti bermain ke arah SEO spesialis dan juga di ranah FB dan Google Ads. Nah kemarin teman-teman ya di tugas kita yang pertama ya itu kan kemarin kalian sebenarnya sudah bikin ya, kalian sudah ngelis ya apa namanya metrik-metrik ya, metrik-metrik di bidang-bidang ini ya. Jadi kemarin kan kalian sudah bikin komplit ya di SEO tuh kemarin tuh kalian udah nulis ya itu tuh apa aja ya kan di content marketing itu apa aja ya enggak ya toh bahkan apa namanya di di situ juga kalian udah jelasin tuh ya di apa namanya di Facebook ya itu Facebooknya tuh metriknya kayak gimana ya itu sebenarnya kalian sudah bikin semua ya udah jadi sebenarnya ya itu coba deh kalian buka lagi kalian buka lagi tugas yang pertama ya tugas yang pertama nggak salah itu ya tugas yang pertama coba kalian buka lagi coba ya apa namanya di situ sebenarnya kalian sudah bikin yang sangat detail ya. Nah, coba ininya ya, apa namanya? Tugas kedua nggak salah ya, itu tugas kedua nggak salah itu, ya. Tugas kedua di sini saya bisa melihat punya Mas Andika. Mas Andika ini Anda bikin sampai berapa halaman? 30 halaman ya. Oh, ini detail banget ini udah kayak kitab nih ya, 37 halaman tuh ya. Mbak Kawati, Mbak bikin sampai di angka 23 halaman. Ya. Itu udah detail itu ya. Wesip itu ya. Itu udah jadi kitab itu. Bagi yang lain yang mungkin pas tugas kedua itu belum bikin detail ya. Ya inilah ya kalian memang harus melengkapi tugas yang kedua itu ya. Nah, sing wis lengkap yo ojo cuman ditumpuk tok ya, tapi harus benar-benar dipahami, dihayati ya. Nah, tugasnya kalian sebagai seorang apa namanya SEO spesialis itu apa aja ya. Nah, ini saya akan sharekan teman-teman ya, saya akan sharekan nih apa namanya yang ini ya, yang apa namanya punyanya Mas Adika dan Mbak Ekawati yang saya rasa di antara tugasnya kalian kemarin ya, yang paling bagus itu memang Mbak Ekawati sama Mas Adika ini ya. Oke, saya share screen kan teman-teman ya. Ini ya. Oke. Ya. Nah ini ya. Nah ini saya juga makasih nih. Saya jadi nggak perlu bikin slide ya. Karena kalian sudah menyelesaikannya. Udah finish nih ya. Seperti itu ya. Cuman ini harus harus kita pahami ya. Nah ini ya. Di sini Mas Adika, Mbak Kawati dan juga teman-teman udah bisa lihat ya nih ya, yang saya share ya. Sudah, Pak. Ya sudah ya. Oke, nah ini kita bisa melihat teman-teman ya, apa namanya di dalam SEO ya, di dalam SEO
metrik-metrik yang perlu kita kuasai ya ketika kita menjadi seorang SEO spesialis ya. Maka di sini ya ternyata ada grafik seperti ini nih, bagus nih dari Mas Adika nih ya. Apa namanya? Beliau ketemu dari MOZ ya. Jadi MOZ ini memang menjadi sebuah panduan bagi master-master, mastah-mastah di bidang SEO itu pakai MOZ ini ya, MOZ ya. Nah, di Maslow ya, Maslow Hierarchy of SEO Needs ya, seperti itu. Nah, di sini memang yang pertama memang lebih ke arah crawl accessibility ya. Jadi bagaimana mesin pencari ya itu bisa dengan mudah untuk nyampe ke dalam web kalian dan juga nanti mengindeks konten ya. Nah, jadi maka nanti di sini ya nanti ada parameter lagi ya. Apa aja nanti ya, dan juga nanti bagaimana kontennya ya, kontennya nanti sesuai dengan hasil pencarian, hasil apa query ya, query seseorang yang googling di situ ya. Kemudian kata kunci ya, kata kunci yang dioptimasi seperti itu ya. Kemudian nanti kecepatan loading website ya. Kemudian bagaimana UI UX-nya tuh enak ya dilihat ya. Kemudian apa namanya bagaimana konten itu tuh bisa membuat orang itu cinta ya, akhirnya nge-share ya. Share ya. Kemudian bagaimana juga dari sisi ininya ya, apa namanya, judulnya dan URL-nya serta deskripsinya yang nanti itu bisa diindeks sama si Google ya, dan juga sampai snippet di situ ya. Nah ini ya, di sini apa namanya, ada grafis seperti ini. Nah mudah-mudahan nanti Mas Adika bisa menjelaskan nanti Mas Adika ya, ke teman-teman Mas Adika ya. Kan ini kemarin yang bikin ini kan ya. Nah, ini di bawah sudah ada sebenarnya di bawah ya. Nah ini krawasi seperti itu seperti apa ya, kemudian compiling konten ya. Nah kan sama Mas Adika udah dijelasin nih ya. Poin-poinnya apa aja ya kan, tuh kan. Ini udah jelas loh ya. Bagaimana di sisi keyword optimization ya, itu seperti apa ya. Kemudian apa namanya, di sisi juga ininya great user experience-nya ya, itu UI UX-nya seperti apa nih ya. Nah ini ya, tuh kan, udah dibikin semua sama beliau nih ya. Dari sisi share-nya ya, share kontennya seperti apa ya. Nah kemudian dari sisi title, URL, dan description seperti apa. Snippet, skema markup-nya seperti apa ya. Nah ini ya, dan akhirnya nanti ya, endingnya adalah bagaimana memang di dalam SEO itu ya, kita bisa ngukur traffic yang datang itu, yang organik itu seperti apa ya, karena kalau kita misalnya trafficnya itu lebih ke arah iklan, ya itu namanya bukan SEO ya, karena nanti dari AdWords atau Google Ads atau mungkin dari iklan yang lain ya. Tapi kalau SEO itu harus organik ya, harus pencarian yang organik, dan nanti di sini, nah baru nanti pentingnya pakai namanya kemarin Google Analytics ya, atau pakai Jetpack ya, Jetpack Set Stats yang di WordPress. Nah, nanti bisa ketahuan tuh ya, organik atau enggak. Tapi memang kalau ini yang bisa membaca kayak gini Google Analytics ya, tingkat bounce rate ya. Nah, bounce rate yang masih bingung bounce rate, tolong kalian harus benar-benar pahami ya, apa itu bounce rate ya. Jadi bounce rate itu teman-teman ya, itu adalah tingkat pantulan. Jadi apa namanya, web yang bagus itu yang bounce rate-nya itu memang yang rendah ya, nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau bounce rate tinggi, ya itu masih kurang bagus. Maksudnya gimana sih? Jadi bounce rate yang tinggi itu seperti ini ya. Ketika kalian misalnya bikin sebuah website di dalam Google Analytics ya, itu nanti ada namanya bounce rate ya. Dan itu mungkin tingkatnya sampai di atas 90%. Itu artinya apa? Artinya adalah ketika orang googling ketemu link gitu ya, link konten kalian, mungkin konten tentang apa itu pemasaran digital misalnya, ketemu web kalian, orang buka jebret, terus ketemu apa namanya, ketemu artikel kalian tersebut ya, baru aja dibaca judul sama paragraf pertama ya, itu orang itu lari, dia pergi, dia nggak sampai scroll ke bawah ya, dia nggak apa namanya, bahkan nggak buka konten yang lain. Kenapa? Karena mungkin kontennya kalian ini ya tidak relevan, kan hanya ngejar SEO ya. Akhirnya itu mungkin konten yang lebih ke arah mungkin bahas bisnis secara umum, tapi karena ada kata kunci pemasaran digital, akhirnya itu kebuka orang. Nah orang buka, ternyata judul awalnya kayak gini. Apa yang dimaksud dengan pemasaran?
pemasaran adalah bla 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 bla. Padahal yang sedang dicari dia tadi adalah apa itu pemasaran digital, kan gitu. Akhirnya dia lari, dia pergi karena nggak sesuai. Nah, itulah kenapa di bounce rate ini ya biar rendah tingkatnya adalah bagaimana kalian harus bikin konten yang harus benar-benar relevan ya. Ada juga paid per session ya, ada juga CTR organik, ya seperti itu ya. Bahkan ada domain authority and paid authority ya. Ini kemarin sudah diterangkan belum di mata kuliah SEO? Harusnya sudah nih kan diterangkan di sana kan ya? Sudah Pak itu. Nah, sudah kan? Wah, ya kan wis. Mas, kalian tuh sebenarnya sudah dapat semua kan? Kemudian citation flow and trust flow ya, arriving domain, page speed ya. Nah ini ya. Nah, jadi apa namanya? Ini sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap. Mungkin bagi teman-teman yang lain silakan nanti ini ya. Karena minta nih ya tugasnya Mas Adika ini ya ke beliau ini. Aku mau dong gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika nanti menjadi seorang SEO spesialis harus bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, apa namanya? Mungkin di antara kalian mungkin masih ada yang bingung mungkin apa namanya? Kira-kira menjadi seorang SEO spesialis itu harus seperti apa ya? Karena ini terus terang teman-teman, ini sudah ada yang nanya nih ya ke saya nih. Mas Awan, saya benar-benar butuh seorang SEO spesialis yang bisa Mas Awan rekomendasiin ke saya. Nanti akan saya gaji tinggi. Wah, gitu ya. Ini kira-kira di antara kalian ini siapa nih yang PD nih ya? PD menjadi seorang SEO spesialis itu siapa kira-kira? Ada nggak yang sudah siap menjadi seorang SEO spesialis nih? Biar saya nanti langsung saya rekomendasi ini. Kan enak tuh, karena belum lulus udah kerja tuh, ya. Oh, siapa yang siap tuh? Ayo. Ini kok kameranya yang hidup cuman Mbak Kawati sama Mas Adika doang toh. Aku mulai jadi ngomong kayak tembok ini. Nah, kalau Mas Muklis gimana Mas Muklis? Kalau Mas Muklis, Mas Luhung ya, Mas Adika, Mbak Kawati ya, juga nih Mas Rian, dibuka kameranya Mas, ya, Mas Eger juga Mbak Beta nih ya, ada juga Mas Tova Deri ya. Ini sekalian nih, saya mau diskusi nih. Kalau di antara kalian ini ya, apa namanya? Saya mau nanya satu-satu nih ya, ya. Ini sebenarnya kan ini kita sudah kuliah ini kan sudah hampir satu semester 6 bulan ya, hampir 6 bulan kita kuliah ya di Arga Academy ya. Nah ini saya mau nanya kepada kalian nih ya satu-satu nih ya, biar nanti saya juga bisa tahu ya kalian tuh lebih suka ke arah kemana ya. Kalau untuk Mas Muklis ya, Mas Muklis sama sendiri kalau di dalam dunia desain marketing ini ya selama mungkin hampir 6 bulan sama di Arga Academy ini. Sama sekarang passionnya lebih pengen belajar apa Mas? Kalau Mas Muklis? Kalau saya sih sebenarnya Pak, sukanya konten, tapi ini mau lulus saya suka ke iklan gitu Pak ya. Oh, iklan ya? Wah, sip. Iklan apa Mas? Iklan FB, Google atau apa Mas? Pelajarannya apa? Pak Didin yang terakhir FB Ad Pak. Oh, FB Ad, gimana? Rasanya gimana? Pada belajar FB itu apa yang saya dapatkan Mas? Ini saya masih ngulang pelajarannya Pak Didin Pak. Saya ulang-ulang, saya buka-buka belum terlalu bisa gitu. Masih saya buka-buka lagi materinya. Oke. Tapi sama sudah mulai suka ya? Di iklan kerasa seneng gitu ya? Ya baru 2 minggu Pak. 2 minggu ini ya? Ya baru 2 minggu ini. Oke. Sip. Jadi malah sama sekarang pengen lebih menguasai di dunia periklanan FB itu Mas ya, Mas Muklis ya? Iya, FB sama TikTok tuh Pak. Sama TikTok nanti ya, oke. Ya jangan lupa ya teman-teman ya, mumpung lengkap nih ya kayaknya nih ya besok ya, hari Selasa besok pagi ya, itu nanti kita akan ada dosen tamu nanti ya dari Makassar ya, dosen tamu dari Makassar jauh ya, dari Makassar ya. Ini beliau seorang TikTokers ya, yang tapi dia bukan TikTokers yang cuman goyang-goyang doang ya, tapi dia seorang TikTokers yang dia juga seorang konsultan ya di bidang TikTok ya. Ini sangat banget karena dia hari ini bisa disebut dia menjadi seorang suhu ya di dunia TikTok ini suhunya.
Nah, besok tolong kalian karena waktunya terbatas, dia hanya mau ngisi itu hanya total 3 jam. Dan itu dibagi menjadi 2 pertemuan, masing-masing 1,5 jam. Jadi tolong mungkin kalian harus sudah mulai menyiapkan ya banyak pertanyaan ke beliau besok ya. Itu kira-kira di TikTok itu apa aja harus disiapin ya biar TikToknya bagus seperti apa ya. Itu mungkin tolong kalian sudah bisa nyiapin pertanyaan besok ya. Nah, kita coba gali ke dia ya. Mumpung nanti hari Selasa besok nih ya, Selasa besok sama Selasa depan, nanti dia akan bersedia hadir. Dia hanya mau ngisi di 2 kali pertemuan tok dan itu masing-masing pertemuan 1,5 jam. Aku udah nego, aku udah berusaha nego. Kalau bisa dia tuh ngisi itu pertemuan itu ya 3 jam, total 6 jam gitu. Nggak mau dia, nggak mau mas. Saya cuma maunya masing-masing 1,5 jam. Oh, oke deh. Ya. Nah besok mudah-mudahan nanti dari materi TikTok itu mungkin Mas Muklis ya itu bisa punya khasanah baru nanti mas ya di dunia periklan lain di bidang TikTok ya. Oke, makasih Mas Muklis ya. Jadi sampean lebih tertarik di iklan mas ya, kan iklan ya. Ya. Oke. Iya Pak. Sip, thank you Mas. Kalau Mas Luhung nih, kalau Mas Luhung ini sampean hampir 6 bulan di Arga Academy nih ya, itu sampean lebih seneng passionnya lebih ke arah mana Mas Luhung Mas? WordPress Pak. Oh web Mas ya? Ya tapi bukan Laravel. Apa? WordPress-nya bukan Laravelnya. Wow, pusing ya Laravel ya? Sama, Ya, belum bisa. sama. Aku tuh komposer nggak paham aku udah. Gak mudeng aku Laravel ya guys. Kemarin tuh sama Mas Rijal tuh saya dipaksa bahasa Laravel. Zong saya. Zong. Oke, jadi saya lebih ke arah pengen ke arah ini ya di WordPress-nya Mas ya. Ya. Oke, sip. Nah, pesan saya buat Mas Luhung ya dan juga nanti teman-teman yang pengen ke arah WordPress ya. Tolong kalian bener-bener nanti di WordPress ini ya, kalau nanti kalian menjadi seorang seorang website developer ya, maka KPI atau nanti di sisi pengukuran ya, matriksnya sebagai seorang web development ya, web developer itu memang lebih yang pertama itu adalah lebih ke arah metriknya ya, itu lebih ke arah bagaimana kalian ini istilahnya itu punya kemampuan ya itu kuat menganalisis kebutuhan klien itu seperti apa. Jadi kalau klien itu butuh web apa, kalian harus bisa benar-benar punya kemampuan analisis yang kuat di situ. Itu bisa diukur dari mana? Gini, ketika ada klien minta order web ke kalian misalnya atau dibikinkan web ya, ketika webnya kalian jadi ya, itu nanti revisinya seperti apa? Nah revisinya oke ya, kakek revisi, pokoknya ini kurang mas harusnya gini. Nah itu sama masih belum bisa benar-benar memahami keinginan klien di awal tuh kayak gimana ya. Nah itu utama itu karena kalau kalian salah analisis maka endingnya kalian capek kan tuh banyak revisi ya, bahkan mungkin kalian harus bikin web dari awal. Itu terjadi pada saya dulu ketika saya ya pertama-tama di bidang web seperti ini ya, dan juga tim saya juga masih baru ya, itu bolak-balik kita tuh revisi bukan cuma revisi ngubah loh ya, tapi bener-bener bikin lagi dari nol lagi, beneran bikin dari nol lagi karena salah keliru ya. Dari sisi template pun salah pilih, bayangin ya, dari sisi template aja udah salah pilih ya, belum lagi dari sisi nanti fitur-fiturnya. Edan itu stres guys, stres ya. Nah itulah kalian nanti pertama adalah bagaimana kalian punya minimal itu dokumen atau mungkin list pertanyaan ke klien ya. Itu klien itu butuhnya nanti apa ya. Nah kalau saya biasanya ya guys ya, kalau saya itu seperti ini ya. Mana sih cara ngirim file? Ngirim file itu di mana sih? Oh di chat ya, nanti ini ya. Oke coba ya. Ini saya kasih contoh nih bagi Mas Luhung ya, dan juga teman-teman ya yang nanti ke arah website development ya. Saya itu ini punya semacam form awal yang saya gunakan ya. Itu tuh nanya ke klien
ya. Nanyanya bisa form saya kasih ke dia langsung, bisa saya sambil ini ya, sambil wawancara. Sambil saya wawancara dia. Nah nih, udah saya kirim tuh. Ya. Sambil saya wawancara dia. Jadi di situ nanti saya harus tahu ya, itu apa namanya di awal itu sebenarnya kebutuhan dia itu apa, ya. Jadi kebutuhan dia itu apa namanya? Itu udah saya kirim ke kalian ya. Dari saya buka ya. Dan ini mumpung maksudnya ini juga penting karena ini masuk ke dalam ranah pengukuran, guys, ya. Apa namanya? Ya artinya kan semua itu kan bisa diukur ya, gitu loh, ya. Kan semua itu bisa diukur. Bikin web pun bisa diukur gitu. Jangan by feeling ya. Kalian pokoknya jangan sampai bikin web ke orang itu by feeling aja ya. Itu harus benar-benar apa namanya? Bisa di ini, guys, ya, bisa di apa namanya? Bisa diukur. Mana sih? Kok hilang ya? Ini harus saya close dulu. Bentar. Saya close. Lah, kok hilang toh? Tunggu, guys. Mana sih tadi punya saya? Saya buka kok malah closing. Bentar ya, saya sambil buka ya, teman-teman ya di saya ya. Nah, jadi apa namanya? Ini untuk kalian yang nanti pengen berkarir ya di bidang web development. Dan ini penting karena hari ini di web development ini teman-teman ini kebutuhannya masih banyak. Ya serius, orang itu masih butuh banyak web ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nih jadi di sini apa namanya? Saya sudah menyebutkan tentang mereka tentang si klien ya, namanya dan sebagainya, nama perusahaannya. Ya kenapa kok saya di sini apa namanya nanya perusahaan? Karena nanti dari sini saya akan googling perusahaan dia tuh apa ya? Perusahaan dia itu apa? Sosmednya seperti apa ya? Terus logo. Kenapa kok saya nanya logo dan juga apa warna dominan di logo itu? Karena ketika bikin web, teman-teman, bikin web nanti ya, itu warnanya ya, warna di web itu harus kita sesuaikan dengan logonya. Jangan sampai warna dominan di logonya itu katakanlah orange sama kuning misalnya, tapi kan bikin webnya warna merah. Itu jangan sampai seperti itu ya. Harus ketika nanti bikin web itu harus disesuaikan dengan warna di logonya itu ya. Jadi istilahnya biar tidak jauh-jauh lah ya. Nah, kemudian kenapa saya nanya ini juga nih, apakah proyek ini untuk website baru atau kelanjutan dari yang sudah ada? Ini biar apa namanya ketika baru itu nanti seperti apa? Kalau lanjut itu webnya tuh yang kayak gimana nih? Ya kan gitu kan? Saya harus tahu itu, ya. Apakah juga redesign ya? Kalau sudah ada, kalau memang redesign, warnanya mana? Biar saya pelajari ya. Oh, kayak gini tuh webnya. Nah, gitu ya. Dan yang paling penting ini tujuannya apa? Nah, dari sini ini goal ini. Ini goal klien ini jangan sampai salah nih ya. Ini akan kita ukur ini, ya. Nanti ketika kita bikin web itu sudah sesuai dengan goalnya atau belum nih, ya. Tujuannya apa? Oh, Pak, saya bikin web ini Pak ya tujuannya untuk memudahkan para apa namanya klien saya atau para pembeli saya, ya, pelanggan saya untuk dengan mudah transaksi di web saya. Oh, jadi ini e-commerce ini kan gitu kan. Agar para pelanggan saya Pak itu bisa dengan mudah Pak tahu profil, nah tahu profil dari usaha saya. Oh jadi ini mungkin web profil, jadi harus seperti ini ya gitu loh guys ya. Nah kemudian saya juga nanya nih, ceritakan sebanyak mungkin tentang customer atau audiens untuk website ini. Nah maka nanti di sini ya, si klien kita dia harus bisa cerita, ya. Itu tuh sebenarnya apa namanya customer dia itu siapa, ya. Audiens dia itu siapa? Agar apa? Agar web kita nanti itu cocok, ya. Misalnya dia ngomong, saya kebutuhan web saya ini ya itu untuk apa namanya para orang tua yang memiliki anak-anak usia balita. Nah maka webnya kan udah kebayang kan harus ceria gitu kan webnya kan. Banyak mungkin apa namanya elemen-elemen yang untuk anak-anak, walaupun itu yang lihat orang tuanya bukan anak-anaknya ya, tapi suasananya harus dibikin yang ceria kan gitu kan. Seperti itu guys ya. Jangan sampai webnya tuh mungkin customer dia tuh memang untuk orang tua yang punya anak-anak, tapi kita bikin webnya serius banget ya. Jadi itu kan orang jadi takut gitu loh ya. Nah kemudian ini juga nih menurut Anda kata-kata yang Anda inginkan untuk menggambarkan website ini adalah, nah di sini kalian bisa menjelaskan.
mungkin simple, warna-warni, ya eksklusif dan sebagainya ya. Kalau dia nggak bisa ngisi, kalian harus wawancara di situ. Wawancara, tanya ke dia, ya. Karena kalau enggak biasanya ya ini apa ya? Ini nanti kalau misalnya ini misalnya klien di awal nggak bisa jelasin ya, itu udah tanda-tanda guys. Biasanya banyak revisi, serius, banyak revisi ya. Ini klien harus bisa menjelaskan ini. Karena kalau ini klien, Pak saya nggak bisa, Pak ini saya kosongin Pak ya gitu ya. Dan akhirnya kita bikin ya ngawur katakanlah ya. Nah itu biasanya nanti akan banyak revisi. Maka nanti di sini biasanya kalau dia nggak bisa jelasin ya, saya bilang kayak gini, udah deh Pak, kira-kira Bapak itu punya nggak Pak web referensi Pak? Web referensi ya, yang mungkin menggambarkan kebutuhan web Bapak seperti apa. Nah maka nanti dari referensi web itu ya, nanti kita ketika develop, nah kita bisa ngukur, oh nanti nggak jauh-jauh dari web seperti ini lah gitu loh guys. Karena kalau salah, tadi aku bilang, nanti kalian bisa bolak-balik revisi. Capek ya. Memang mungkin gede 5 juta budgetnya ya. Tapi nek revisi nih ping telu, wah, kayak nggak saman kata 5 ngulan, ya podo aja tuh ya. 1 bulan saya cuma dapat uang 1 juta kan gitu ya. Capek gitu loh ya. Makanya harus benar-benar kalian bisa ngelihat ya kalian tuh kayak gimana pengennya. Kemudian fitur-fitur, nah kalau fitur di sini mungkin kalau klien yang dia tuh gaptek, dia kan sulit ya. Kalau fitur mungkin klien itu akan gaptek. Maka di sini sebagai seorang web developer, Mas Luhung dan juga teman-teman harus sering nyoba fitur-fitur di WordPress ya. Mulai dari fitur keamanan ya, fitur untuk misalnya bikin web komunitas ya, community network misalnya, fitur forum ya, forum di WordPress, kemudian nanti e-commerce ya, e-commerce itu juga macam-macam ya. Kalian nanti nyoba-nyoba dari WooCommerce, dari mungkin e-commerce plugin yang lain ya. Bahkan mungkin kalian akan mencoba untuk plugin untuk marketplace ya, dari Dokan, WCFM misalnya ya. Bahkan nanti kalian harus coba-nyoba fitur ya, yang istilahnya itu mungkin nggak banyak klien kepikiran ya. Seperti misalnya fitur untuk kecepatan web yang sangat cepat misalnya gitu ya, atau mungkin fitur-fitur yang membuat web ini tuh jadi apa ya, menjadi sebuah web yang benar-benar kayak web portal misalnya, kayak Detik dan sebagainya. Itu harus sering nyoba-nyoba. Biar apa? Biar nanti kalian bisa ngusulkan ke klien. Jadi ketika klien nggak bisa mendeskripsikan fiturnya apa, kalian dari pengalaman kalian itu, kalian bisa ngasih masukan. Pak, mungkin Pak nanti ada fitur untuk ongkos kirim Pak. Ini kan e-commerce Pak ya. Maka harus ada fitur yang nanti bisa orang itu, web Anda itu bisa ngitung ongkir secara otomatis. Itu pakai apa misalnya. Ini kan harus bisa menemukan nanti ya. Itulah kenapa sebagai seorang web development, di sini kalian ya semuanya ya, nggak cuma Mas Hung ya, kalian harus sering banyak nyoba. Jadi jangan kalian tuh bikin web hanya ketika mata kuliah web development ya. Tapi di hari-hari kalian lagi free, nggak ada tugas ya, kalian itu harus benar-benar banyak nyoba-nyoba sendiri ya. Tak install plugin ini jadinya apa? Plugin ini jadinya apa? Ini jadi apa ya gitu ya. Itu kan harus sering nyoba. Dan kalian harus banyak project ya. Nanti soalnya nanti kalian akan otomatis ya, di bawah sadar kalian itu kalian udah bisa kepikiran nanti fiturnya apa aja. Nah kemudian nanti di sini peta situs. Nah ini penting juga. Klien harus diminta untuk menentukan ya peta situsnya. Jangan kalian yang suruh mikir ya. Nah kalian apa nggak bingung ya, kalian kasih contoh. Pak mungkin contoh kayak gini Pak, ada home Pak ya, home, about us, cara belanja ya, tentang kami sama kontak Pak, dan juga katalog produk. Menurut Bapak apa Pak yang masih kurang Pak? Nah gitu ya. Ini kalian harus bisa ngomong ke klien. Jangan kalian benar-benar ini akhirnya kalian nggak bisa nentuin. Nanti bahaya. Ini nanti kalian nggak bisa nentuin ya. Kalian asal bikin aja. Akhirnya apa? Lagi-lagi banyak revisi lagi. Mas Awan, ini saya butuh menu kayak gini Mas. Oh nggak ada Mas. Mateng aku kan gitu kan. Padahal itu menu. Ternyata jadi gini guys. Menu itu membawa fitur masing-masing. Menu produk sama news ini udah beda ya. Udah beda ini ya.
udah nggak sama ya, ini udah beda ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu ya fiturnya tuh peta situsnya kayak gimana. About Us cukup dengan kalau WordPress ya. Kira-kira kalau About Us itu pakai apa Mas Luhung? Kalau halaman About Us itu pakai page, pakai post atau pakai plugin apa Mas? Pakai tag. Nah, setuju. Benar sekali ya. Kalau news pakai apa Mas? Itu tag juga ya Pak ya? Hah? News itu halaman atau? Ya, kalau news itu post. Iya. Nah, beda kan? Nah, ya toh. Dari sini aja udah kelihatan ya. Fitur-fiturnya tuh nanti kayak gimana ya. Jadi kalau kenapa kok ini page, ini post? Karena gini. Kalau di WordPress kan ada dua ya, ada page sama post. Page itu ya itu untuk halaman yang statis ya, statis dia sifatnya statis. Kalau post itu dinamis. Maksudnya gimana? Kalau page itu nggak bisa dibikin kategori, benar nggak? Ya kan? Page itu kan nggak ada kategorinya kan? Nah, tapi page itu bisa bantu kalian ya itu untuk menampilkan post. Itu bisa nanti pakai shortcode, itu juga bisa ya. Kalau post itu bisa dibikin kategori. Ada kategori misalnya kategori otomotif. Maka nanti di post otomotif kategori otomotif itu diisi berita-berita tentang otomotif ya. Nah, nanti digabungkan di kategori post tersebut otomotif. Kalau page kan nggak bisa, ya kan page kan nggak ada kategorinya kan. Nah, seperti itu ya. Kalau kontak us pakai apa Mas? Ini pakai page atau pakai post Mas? Pakai tag. Ya, pakai page nanti di apa? Biasanya kan butuh form kan? Nah, formnya nanti pakai plugin ya, kontak form 7 atau gimana lah gitu loh ya. Jadi artinya dari peta situs ini aja kalian udah bisa nanti menentukan fiturnya apa aja. Betul? Ya kan? Nah, makanya jangan sampai salah nih ya di sini nih ya. Kemudian di sini nih, nanti untuk nanti apa namanya? Sebutkan alamat-alamat URL situs yang menurut Anda bagus. Yang tadi yang di atas tadi ya, biar nanti kita bisa apa namanya? Menjelentrehkan, oh kira-kira nanti webnya kalian tuh kayak gini tuh butuhnya. Nah gitu ya. Jadi biar kita nggak salah lagi ya. Terus deadline-nya penting juga nih ya. Dia klien tuh kira-kira butuhnya 1 bulan, 2 bulan atau Pawan, saya pengen Mak 3 hari lagi selesai. Mateng kon 3 hari Pak. Wah nggak tidur nih gua Pak. Gitu kan. Nah ini juga penting di sini ya. Dan catat tambahan tuh apa? Kayak gimana ya. Dan yang di sini, nah ini baru untuk yang nanti di sisi nanti iklan-iklannya di media sosial ya. Kayak konten dan sebagainya. Nanti ini pertanyaan-pertanyaan untuk media sosialnya. Bahkan di sini ada pertanyaan kayak gini nih. Tuliskan 7 alasan kenapa orang lain harus membeli produk Anda. Mungkin lebih murah, lebih bagus, lebih enak. Kenapa ini saya tuliskan seperti ini ya? Kemudian saya juga tuliskan seperti ini alasan-alasan kenapa mereka harus percaya pada Anda ya. Kemudian kenapa orang lain nggak membeli produk Anda? Dan juga bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda ya. Serta nanti mimpi prospek, kebutuhan prospek, masa prospek, kekhawatiran prospek, apa yang paling diinginkan prospek, apa yang paling ditakutkan prospek, dan seterusnya, dan mungkin ada pertanyaan lagi di bawahnya, itu saya tulis ini, ya ini untuk menggali kira-kira apa namanya nanti copywriting nanti di webnya, ya di webnya itu nanti isinya apa aja. Kan nggak mungkin guys, kalian bikin web ke klien, isinya halaman home itu sama tulis lorem ipsum dollar sit admit, ngebawahi lagi ada poin-poin ya apa namanya ada kolom ya A B C D gitu ya, sama-sama juga tulisannya lorem ipsum ya. Pengennya nanti biar kalian yang isi sendiri, jangan seperti itu ya. Jadi ini ya saya kasih pertanyaan ini biar apa? Biar nanti di homepage minimal ya, di homepage saya bisa bantu menyusunkan copywriting buat dia. Jadi nanti yang atas tak isi apa, tengahnya tak isi apa, ya, kanan kirinya tak isi apa, di footer tak isi apa. Nah seperti itu guys. Dan itu yang mahal, ya. Itu yang mahal, seperti itu, ya. Nah ini kalian sebagai seorang web development, ya, kalian harus ini senjatanya nih, ya, biar kalian tidak salah lagi. Ini saya kasih ke kalian, ya, biar nanti kalian nggak seperti kami ini yang dulu di awal-awal, ya, itu banyak salahnya ketika bikin web ke klien, ya. Seperti itu, oke? Nah, gitu Mas Luhung ya, dan juga teman-teman ya, oke? Nah, kalau Mas Ega ini
sama nanti passionnya sebagai seorang desainer marketing lebih ke arah mana Mas Ega? Masih mikir, Pak. Masih mikir, belum. Masih mikir ya? Masih bingung Mas ya? Arah mana ya? Oke. Ya silakan direnungkan ya. Kira lebih ke arah mana? Tapi tadi yang tadi saya terangkan di awal ya. Hari ini ya orang itu butuhnya ya di dalam dunia desain marketing seperti ini ya. Itu yang hari ini yang lagi banyak dibutuhkan di pasar itu pertama adalah tenaga yang bisa menjalankan iklan di FB Ads, Google Ads ya. Dan ini gajinya mahal. Ini saya punya teman yang dia kerjaannya cuman menjalani iklan ya. Itu gajinya sekarang udah di atas 14 juta per bulan. Mahal ya. Nah, karena apa? Karena dari hasil iklannya dia ya itu bisa naikkan omset perusahaan berlipat-lipat seperti itu ya. Nah, bahkan dia punya sertifikasi khusus ya FB Ads, Google Ads ya. Yang kedua itu adalah SEO spesialis ya. SEO spesialis gajinya juga tinggi guys. Kalau kalian kerja di Jakarta dan kalian memang benar-benar sangar di bidang SEO ini, kalian bahkan bisa bikin isu-isu, itu gajinya di atas 20 juta per bulan. Tuh mahal ya. Gede banget loh. Ya, itu SEO spesialis ya. Yang tiga web development. Kalau web development memang kebanyakan itu freelance. Cuman di web development ini pemasukannya ya per web kalau kalian profesional gitu ya, itu paling murah. Kalian tuh dikasih uang 5 juta per project. Itu paling murah. Kalau misalnya mentok, ya paling mentok-mentoknya gitu ya, ketika misal teman sendiri atau gimana, ya mungkin 2 juta, 3 juta per project ya. Tapi kalau di Blitar, kalau kalian di Blitar, cari project di Blitar, ya, itu harga 1,5 juta, 2 juta udah tinggi, ya. Itu kalian nawarin ke orang 3 juta tuh, yes, lari semua, mahal banget sih, gitu. Tapi kalian nawarkan orang Jakarta, gitu ya, orang Jakarta, orang Surabaya, gitu ya, itu di angka 5 juta, 7 juta masih mau, ya. Apalagi ke luar negeri. Kalau kalian ke luar negeri pakai Odex ya, pakai Odex atau Upwork ya. Itu kalian nanti tarifnya itu per jam, itu di angka $20 per jam, ya. Artinya kalau kalian nanti nggarap misalnya 10 jam aja, kalian sudah bisa dapat $200, dikalikan 15.000, 3 juta dapat, ya. Seperti itu, hanya 10 jam loh, bayangin itu, ya. Orang luar negeri itu lebih menghargai kita, guys, dibandingkan orang Blitar. Aku tuh di Blitar tuh cari project yang harganya di atas 2,5 juta tuh sulit guys, sulit banget. Susah. Ya, Mayangkara tuh tawarin project web di angka apa namanya? Di angka 10 juta itu wes banyak nawarnya, kan nggak deal itu. Saya tawarkan kemarin bikin portal 9 juta ke Mayangkara nggak deal ya. Nggak deal saya ya. Padahal itu kan kaya raya kan, itu kan istilahnya sekali nafas kita aja kan uangnya wis berapa juta itu kan. Bosnya ya. Tapi ya itu ya 9 juta itu masih mahal ya. Padahal kalau portal ya, kalau saya bikin web portal itu paling murah saya kasih harga 15 juta. Ini serius ya. Saya pernah bikin web namanya Ini Pasti itu dari Makassar, itu web portal paling mahal yang pernah saya kerjakan sama tim Mas Rijal juga. Itu di angka 32 juta ya. 32 juta, bayangin guys ya, bikin web portal pakai template loh, kita nggak dapat dari nol ya. Nah mahal kan, mahal ya. Nah itu loh ya. Nah itu baru kemudian tadi yang pertama tadi kan ini ya, bisa jalanin iklan online, FB Google Ads, bahkan mungkin TikTok Ads. Kemudian SEO spesialis, yang ketiga adalah web developer ya, web development seperti itu. Baru nanti yang bawah-bawahnya, yang sisanya yaitu yang bisa konten marketing, ya, bisa nanti analisis data, kemudian mungkin nanti bisa editing, grafis, ya. Nah itu baru bawah-bawahnya, ya. Memang yang paling mahal itu bisa jalankan iklan. Kenapa kok yang jadi iklan itu paling mahal? Karena tugas dia lebih karena nanti bisa gedein omset dari perusahaan tersebut. Nah, melano dia mahal gitu guys. Dan kalau orang yang bisa menjalani FB Ads, Google Ads, ya, gini. Nah ini juga saya tadi hampir lupa, ya, Mas Muklis dan juga teman-teman ya. Ketika nanti kalian memutuskan sebagai seorang FB Ads atau Google Ads runner gitu kan, kemampuan kalian tidak terbatas hanya
menjalankan itu aja. Tapi bagaimana kalian bisa bikin copywriting? Copywriting. Kenapa? Karena iklan di FB Ad ya, di Google Ad itu butuh copywriting, guys. Copywritingnya ada dua. Copywriting di iklannya sendiri, biar orang itu ngeklik iklannya, biar CTR tinggi. Jadi CTR tinggi itu ya, parameter CTR tinggi itu dari copywritingnya di iklan. Seperti itu, baik di FB Ad atau Google Ad. CTR-nya tinggi karena copywriting. Yang kedua, orang akhirnya belanja, orang akhirnya dia memutuskan untuk beli, itu karena apa? Karena copywriting di landing page. Copywriting di mana? Di landing page. Anda tahu nggak? Seseorang yang profesional di bidang copywriting landing page, ya, itu minta bayaran berapa? Hanya ketika kita hanya minta dia orderan untuk bikin copywriting sebuah landing page, itu kira-kira berapa biayanya? Ada yang tahu? Kira-kira berapa, Mas Adika? Orang yang dia itu ini bukan web developer ya, bukan web developer, tapi orang yang dia expert di bidang bikin copywriting untuk landing page, ya, itu kira-kira bayarannya berapa, Mas? 5-10 Pak mungkin. Ya, segitu. Bahkan 15 juta, 20 juta. Udah mahal. Kalian tuh bikin copywriting seperti ini ya, tak kasih tahu nih ya. Tak kasih tahu, kalian bikin copywriting aja seperti ini gitu ya, ntar ya. Ntar. Saya tunggu ya. Ntar, tak tunjukkan satu webnya orang kemarin, aduh, saya lupa ininya guys, lupa lupa nama webnya saya. Main bahasa Inggris ini loh, Lingwafun, coba ya, ntar ya. Ntar. Kemarin webnya apa sih? Saya kok lupa gitu ya, ntar tunggu ya. Jadi ini ya, ini, ntar ya. Ini ya. Saya screen dulu sebentar. Saya screenkan di screen 2 ya. Saya share. Oke. Ini bukan ini punya aku ini. Yang lain mana ya? Kalau ini punya aku, guys. Kalau videonya yang bikin temanku itu ya, yang dia istilahnya tuh dari sisi ininya teman-teman, dari sisi webnya itu tarifnya mahal, hanya landing page doang ya. Link bahasa Inggris ngafun ya, saya lupa webnya apa, saya lupa banget ya, dia lupa banget ya. Sama kemarin dia jualan bahasa Arab ya, dia bahasa Arab tuh dibikin landing page guys ya. Jadi bahasa Arab ya itu, ini ya, nih suatu Inggris ini. Nih kayaknya. Ntar aku nyari linknya ya, tunggu ya ntar ya. Hi everyone, my name is Meralda. I am 28 years old. Tapi nggak ada webnya ya. Account manager in advertising agency. Tapi nomor teleponnya ketemu nih. In my working environment, English is very important. That's why I never stop learning to improve my English skill. And I'm tapi nomor teleponnya ketemu ntar ya nih. Nomornya tapi aduh. Wah, aku lupa guys. Nomornya ini ya. Oh ini ya, bahasa Inggris otakkanan.com. Ntar ya, mudah-mudahan masih bisa buka ya. Bahasa Inggris otakkanan.com. Nah, ini nih. Oke, mudah-mudahan masih bisa dibuka. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak bisa, ya bukan rezeki kita. Tunggu ya. Oh, masih bisa nih. Nah, kebuka nggak? Di kalian kebuka ya? Halo?
Di kalian ini kebuka nggak ini? Iya, Pak. Sudah. Nah ya, Buka, Pak. ini ya. Ini landing page ya, landing page yang menurut saya bagus ya, dan ini memang works. Dari landing page ini guys ya, dari landing page ini ya, ini bisa kejual itu total 3 miliar guys dalam waktu setahun. Cakar kan? Ya. Jadi ini bisa jualan miliaran ya dalam waktu setahun guys ya. Harganya 1,2 juta ya. Nah ini ya. Nah kemudian segini ya, tapi ternyata apa namanya yang order banyak banget ya. Seperti itu ya. Ini ya. Nah ini ya. Nah bikin yang deep seperti ini guys ya. Bikin yang deep seperti ini kan gimana ya. Dari sisi desain mungkin kalian nggak suka. Ini biasa banget ya. Dari sisi desain mungkin masih bagus kalian lah. Saya yakin masih bagus kalian ya. Tapi ini ternyata guys ya, harganya untuk bikin kata-kata ini aja yang di sini ya, ini harganya lebih dari angka 10 juta. Ya. Jadi jasa bikin copywriting ini ya itu harganya itu di atas 10 juta rupiah. Nah, apa namanya? Kenapa kok bisa mahal? Karena gini guys ya. Di sini tuh nanti ya di landing page seperti ini ya, di landing page seperti ini ya, pengukurannya lebih karena nanti omset atau lead yang masuk ke dalam chatnya ini. Ketika dari sisi iklan ya, kan nanti kan gini ya teman-teman ya, cara mainnya nanti kayak gini cara mainnya. Pertama kan kalian nanti kan sebagai seorang advertiser ya, kalian tuh kan pakai ad tuh misalnya ya, pakai ad. Di ad kan pakai copywriting bukan? Betul? Pakai copywriting kan? Di ad kan? Nah, ketika nanti di apa namanya di ad nanti ya, copywritingnya masuk gitu ya, kena ya, dan akhirnya CTR tinggi. CTR yang tinggi itu di atas 2%. Jadi kalau kalian di bawah 2% itu jelek ya. Itu parameter sudah jelek yang copywriting harus diganti ya. Itu kata-kata awalnya itu kurang bagus, harus diganti. Bagaimana agar nanti ya CTR-nya itu di atas 2% ya. Udah tahu kan CTR kan ya? Aku nggak perlu jelasin lagi ya. Nanti kalian googling sendiri ya apa itu CTR ya. Nah nanti ketika udah ya dipencet, klik gitu ya, masuk ke sini, masuk ke web ini, kalian di sini misalnya kan, masuk ke landing page ini ya. Nah di sini nanti ketika udah masuk landing page ini teman-teman, apa pengukurannya? Pengukurannya lebih ke arah lead yang masuk, lead yang masuk itu ya, itu bisa yang ngisi form di sini, ngisi form di sini ya. Dan juga orang yang nanti apa namanya WA di sini ya. Orang WA, SMS telepon ya. Jadi WA, SMS telepon ya. Dan juga ngisi form. Ini adalah parameter pengukuran ya. Lead yang masuk itu berapa? Ketika kalian dengan angka Rp100.000 per hari pakai ad ya, dan yang masuk nggak ada lead, nggak ada yang lead, tapi CTR tinggi. Jadi di ad ya, di ad itu CTR tinggi, di atas 3% ya. Tapi ya dari hasil iklan Anda di ad atau Google Ad misalnya, nggak ada yang ngisi form, nggak ada yang SMS atau WA, itu artinya zonk. Itu kalian tuh jeleknya di mana? Di sini. Di landing page-nya. Iklannya iklannya tadi yang udah CTR tinggi di atas 2% itu nggak perlu diganti ya. Karena trafficnya udah bagus ke sini ya. Maka yang perlu diganti itu di sini. Kecuali sebaliknya, kalau CTR rendah di bawah 2% ya, di bawah 2%, akhirnya trafficnya dikit ya, Rp100.000 per hari itu dikit trafficnya ke sini, maka yang perlu berubah adalah bahasa iklan di FB ad-nya. Jangan kebalik loh ya. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Kenapa kalau jasa copywriting landing page mahal harganya ya? Karena dia punya tanggung jawab ya, bagaimana dari iklan yang udah dijalankan kemudian masuk ke dalam landing page, bagaimana landing page ini bisa mendorong orang untuk ngisi form atau SMS, telepon, WA. Artinya dorong lead. Nah, seperti itu. Ketika nggak ada lead atau leadnya jelek ya, maka seorang copywriter ya, copywriting ini ya, dia itu punya tanggung jawab merubah bahasa, merubah ini loh urutan ya, bahkan ini urutan ini sama ini aja berubah urutannya, udah ngefek ya. Video ini sama ini berubah urutannya, udah ngefek. Ada warna kuning-kuning di sini, ada ikon-ikon kayak gini ya.
ini kelap-kelip kayak gini, ini ngefek sekali, serius, ini ngefek sekali, ya. Apa namanya bahasa-bahasa kayak gini-gini ya, nah ini ya, ini ngefek sekali guys, ya gambar-gambar kayak gini ya. Maka kenapa kok bikin copywriting landing page itu mahal? Karena si kreatornya ini, pembuatnya dia harus memikirkan elemennya apa aja, kata-kata yang dorong seperti apa ya. Bahkan sesungguhnya seorang yang dia tuh akan berkarir di bidang copywriting landing page, dia harus menguasai namanya NLP guys. NLP, Neuro Language Programming atau gimana, apalah pokoknya kata-kata yang bisa mengaruhi orang. Jadi bahasa hipnotis, hypnotic copywriting, ya. Hypnotic copywriting, nanti kalian bisa kayak gini ya, nih ya, hypnotic ya. Apa namanya? Nah ini, hypnotic writing. Nah ini, ya. Dia harus bisa menghipnotis ya pelanggan dengan kata-kata yang istilahnya itu menarik seperti itu. Nah itu kenapa mahal guys ya. Ini pun juga merupakan profesi yang hari dicari-cari banyak orang karena yang bisa bikin web kayak Mas Luhung itu banyak. Ya Mas Luhung ya. Ada Mas Luhung di sini? Ada Mas Luhung di sini? Mas Luhung? Nah, yang bisa bikin web kayak Kasampen Mas, yang bisa bikin web kayak Mas Luhung itu banyak. Tapi yang bisa bikin copywriting seperti ini nggak banyak orang guys. Ya, nggak banyak orang. Ya, seperti itu. Kemarin sama Mas Rijal diajarin nggak bikin landing page? Halo guys? Iya, dulu. Pak. Diajarin ya? Oke. Tapi kan kalian nggak diajarin kan bagaimana bikin copywriting yang bagus kan? Belum. Ya toh. Nah itu loh ya. Itulah kenapa kalian harus belajar itu. Ya, jadi kemampuan Anda bikin landing page sendiri itu masih belum bisa diandalkan guys ya. Jadi kalian nanti parameter lagi ini kan ngomong parameter ya, pengukuran ya. Maka adalah bagaimana kata-kata di sini, kata-kata di landing page ini itu bisa mendorong orang itu untuk beli, untuk belanja, minimal ngisi form atau nge-WA. Nah, itu dia ya. Bagaimana Pak Wawan cara saya belajar Pak Wawan? Bagaimana cara saya belajar copywriting? Gini. Web seperti ini ya. Web seperti ini tolong di screenshot. Web seperti ini tolong di screenshot ya. Bahkan apa namanya? Ini ya saya punya ini ya, saya juga punya apa namanya? Contoh beberapa web lagi ya ntar ya. Saya ini apa namanya? Saya coba buka ini ya ntar ya. Jadi saya itu teman-teman ya, saya itu sampai istilahnya itu gini ya. Saya itu sampai gini. Nih ya. Kita tuh punya grup khusus, ya. Yang isinya ya itu kayak gini landing page kayak gini landing page. Nih ya. Ini landing page ya. Ini hargagubahmasjid.com. Ini landing page juga nih. Ya. Ini Hargagubah Masjid ya. Terus apa namanya? Ini Saffron ini ya. Saffron ya. Ini apa namanya? Kita suka mencari landing page. Kemudian nanti kita simpen. Jadi kita juga screenshot dan juga kita kopas. Kata-katanya. Karena gini guys. Memang di mana-mana belum ada kurikulum untuk copywriting ini nggak ada. Ini belajar apa ya? Belajar otodidak guys, ya. Ya, belajar otodidak, ya. Nah, jadi ini kami itu ya kayak gini-gini, kami nyontek aja gitu loh. Jadi apa namanya kayak gini-gini itu penting guys, harus disimpan di screenshot, di kopas kata-katanya, ya. Nah, contoh ini, misalnya nih, yang orang jualan kubah masjid. Coba lihat nih. Ini selain desainnya bagus, ya. Ini selain desainnya bagus, ya, seperti itu, ya. Tapi kata-katanya juga bagus nih. Hal penting yang seharusnya Anda tahu, pastikan jangan sampai memesan kubah masjid sebelum baca hal penting ini. Oke, ini tahu ya. Ini kan orang itu dari awal, apa nih, penting ya? Kan itu kan. Dia ke bawah. Kontraktor jasa pembuatan kubah masjid, dapatkan harga kubah masjid, enamel, dan garvan terbaru. Nah, bagi Anda yang mementingkan kualitas, baik dari segi ketahanan, rangka, dan cat panel yang tahan lama, jumlah sangat cocok untuk Anda, dan seterusnya ya.
Nah, udah nih, ini kata-katanya coba lihat tuh ya kan. Nah, ini warna tajam, nah ini kayak gini-gini ya. Ini kan apa ya? Ya butuh banyak belajar, butuh banyak lihat web yang lain ya. Atau kayak ini, saffron nih. Jual saffron kalau premium, solusi terbaik untuk kesehatan Anda. Apa itu saffron? Kenapa harganya mahal ya? Nah, ini ada edukasinya dulu ya. Biasanya memang kita tuh nanya-nanya dulu ke calon klien kita. Apa menjadi masalah dia. Nah, kemudian nanti kita kasih ininya, apa namanya? Istilahnya khasiatnya apa aja khasiat. Baru nanti testimoni, kayak gini ini penting testimoni nih ya. Testimoni ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalian nanti belajar hypnotic writing ya sama kayak gini. Apa namanya landing page? Bentar ya, landing page mastery. Nah nih. Kemarin saya beli nih guys. Saya beli kemarin namanya ini panduan landing page dari nol ya ini ya. Landing page mastery.com ini bagus ini. Mungkin bisa kalian beli ya. Dan ini karena di sini nggak cuma dibahas teknis bikin landing page ya, tapi juga di sini dibahas ya bagaimana kalian bisa membuat kata-kata yang bagus untuk landing page. Nah, dan itu penting banget seperti itu ya. Tapi ini aja, ini kalau kalian baca aja landing page mastery.com ini aja, kata-kata di sini aja bisa kalian pelajari atau mungkin struktur ya. Kalian nggak usah beli ini, kalian nggak usah beli ini. Cuman apa yang ada di dalam ini loh, apa di landing page ini loh ya, strukturnya. Ini kalian kuasai ya. Ini insya Allah kalian sudah bisa dengan kalian pahami ya, itu nanti kalian nggak perlu beli bukunya ini, itu kan sudah paham. Oh ternyata bikin landing page itu harus ada unsur kayak gini. Ini pelajari aja nih. Ini ya landing page mastery ya. Ini mungkin di awal ya ada kata-kata yang kayak gini ya. Ternyata cuma begini cara mudah dan cepat membuat landing page profesional tanpa coding. Misalnya kalau produk yang lain gitu kan, apa namanya? Dikasih fakta gitu, misalnya Anda jualan frozen food misalnya, ternyata cuman begini toh cara masak frozen food yang enak misalnya gitu deh. Sudah lah nanti itu kata-katanya kan perlu latihan ya. Tapi elemen-elemennya nanti ini di apa? Kita pahami. Oh ada elemen ini. Oh ada apa namanya? Ada pertanyaan-pertanyaan nih yang jawabannya iya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabnya iya. Nah ya kan, jika iya, loh ya kan, jika iya, saatnya Anda segera menggunakan landing page. Ya gitu loh, maksudnya gitu loh. Dorong orang untuk jawab iya, baru kemudian nanti lanjut ke bawah. Nah kemudian terus ke bawah alasan kenapa penting menggunakan landing page, edukasi ya, ini ada edukasinya ya. Ada edukasinya, kemudian masalahnya apa ya, persembahkan ya, baru nanti testimoni nih ya. Ini ada testimoninya seperti itu ya. Kemudian ada sampelnya ya, sampel penggunaannya ya. Kemudian nanti ada apa namanya bagian-bagian nanti fitur-fiturnya ya. Fitur itu di dalam apa namanya produk kita ini itu apa aja fitur-fiturnya ya. Nah, terus ke bawah sampai nanti ada diskonnya nih. Nah, nih diskonnya seperti itu ya. Nah, terus sampai sampai testimoni lagi ya, biar orang tuh yakin ya. Nah, terus ke bawah sampai akhirnya ini beli sekarang di sini. Nah, ini ya. Ini struktur ini aja kalian pahami. Kalian nggak perlu beli bukunya ini atau kalian nggak perlu beli ini ya. Insya Allah kalian sudah bisa bikin landing page yang bagus. Nah, gitu guys ya. Nah, jadi bikin web gampang guys, tapi bikin copywriting-nya susah. Gitu ya. Nah, itu ya. Kalau Mas Ramadan Eka, nih ya, ini Mas Ramadan Eka nih, saya pengen jadi apa Mas? Di dalam dunia digital marketing ini Mas? Desain grafis Pak. Oke, desain grafis ya. Desain grafis di sini jadi sama harus punya banyak referensi desain ya Mas Ramadan Eka ya. Tuh ya, ini seninya harus tinggi itu ya. Jadi tidak bisa sama hanya menggunakan template itu kalau kayaknya nggak bisa itu ya. Jadi Photoshop, Corel ya, Canva itu sama secara teknis harus hafal ininya ya, penggunaannya. Bahkan nggak itu aja ya, dari sisi ininya juga ya, sisi nanti apa namanya kemampuan kreativitasnya itu harus bagus di situ Mas Ramadan ya. Kreativitas ya.
Jadi jangan cuman hanya niru, tapi benar-benar kreatif di situ, ya. Oke ya Mas Ramadhaneka ya. Oke. Kalau Mbak Beta sama nanti passionnya lebih ke arah mana Mbak? Kalau Mbak Beta? Kalau saya lebih suka sosial media spesialis, Pak. Oke, sosial media spesialis ya. Jadi Ya. sampean di sini harus sering-sering ngelihat berbagai macam jenis sosial media ya Mbak ya, untuk inspirasi. Ya kan Mbak? Iya, Pak. Ya, inspirasi Ya. konten itu sampean harus sering-sering bukai sosmed-sosmed yang banyak insight di situ ya. Jangan banyakin follow ya akun-akun IG atau sosmed yang gosip-gosip ya. Nanti merusak pikiran nih Mbak ya. Tapi yang karena insight ya. Nah, jadi biar nanti sama itu sudah bisa otomatis ketika nanganin klien, oh ini butuh ini. Itu sama sudah bisa, oh harusnya kayak gini. Nah, gitu Mas ya. Mbak ya. Gitu. Kalau Mas Tafaderi sampai nanti kalau menjadi seorang digital marketer Mas, itu passion lebih ke arah mana Mas Tafaderi? Sosial media sama desain. Oh sama desain ya, sama ini ya, emang suka di bidang kreativitas ya Mas Novaderi ya. Nah, Bapak bagus itu ya. Jadi artinya nanti di sini saya harus memperkaya khasanah ya, desain-desain yang bagus seperti apa, teknik bikin desainnya seperti apa. Bahkan mungkin Mas Novaderi dan juga atau di Mas Ramadhaneka sama semuanya banyak aset Mas, aset-aset, font-font ya, aset-aset foto-foto yang bagus, yang free license ya. Bahkan mungkin sama harus punya aset-aset digital, template-template untuk bikin kayak banner flyer. Nah, biar nanti kalian cepet ya seperti itu ya. Dan juga perkaya follow juga akun-akun yang bahas tentang desain ya. Kayak apa yang bagus kemarin ya? Banyak sih ya. Kayak smashing magazine tuh gimana itu ya? Itu juga bagus-bagus juga tuh di dalamnya ya. Itu Mas Novaderi ya. Jadi memang harus kreatif di sini ya, seperti itu ya. Kalau Mas ini Mas Calvin ada Mas Calvin? Ya, Pak. Mas Calvin lebih suka ke arah mana Mas Calvin kalau untuk desain marketingnya Mas? Sosial media, Pak. Oh iya, kayak kemarin ya yang nangani Tokyo itu juga Mas ya. Tokyo sama yang CV apa Mas kemarin yang bersih-bersih itu Mas ya? Resi Mandiri ya? Oh iya. Oke, sosmed Mas ya? Iya, betul, Pak. Nah, untuk sosmed memang sama harus benar-benar nanti parameter-parameter di dalam bidang sosial media harus sama kuasai ya. Bagaimana nanti tingkat interaksi, engagement, kemudian share ya, tingkat share dan yang paling utama kayak tadi saya bilang juga kreativitas ya, itu harus tinggi di situ. Jadi bagaimana kita kalau di sosmed ya, saya juga baru ingat di sosmed itu tugas kita adalah bangun isu guys. Sebenarnya bangun isu sih ya. Itu bangun isunya harus bagus ya. Karena apa? Karena dari isu inilah mungkin orang nanti akan follow kita ya. Nah, karena orang-orang itu bisa follow, bisa share itu sebenarnya karena emosi kan. Dia bisa banget emosinya akhirnya suka dengan kita ya. Nah, itu bagaimana kita bisa membangkitkan jiwa-jiwa emosi mereka dengan konten kita ya. Seperti itu ya. Oke ya. Tapi mungkin saran saya untuk Mas Novaderi, Mbak Beta dan juga Mas Calvin, ketika kalian memutuskan untuk ke arah sosmed ya, maka kalian juga harus punya kemampuan untuk menjaga iklan ya. Iklan di sosmed kayak Instagram Ads minimal ya, pakai handphone itu Instagram bisnis itu kan harus bisa menguasai ya. Dan ya terus terang kayak kemarin tuh ya teman-teman ya, 2 tahun yang lalu untuk saya tuh waktu itu kan saya tuh sebenarnya kan nggak suka sosmedan ya guys ya. Aku tuh sebenarnya nggak suka sosmedan. Akhirnya waktu itu saya tuh belajar sosmed. Saya kemarin ikut kelas sosmed Instagram marketing di Surabaya 2 hari guys. 2 tahun yang lalu ya saya ikut 2 hari dari jam 8 pagi sampai acaranya sampai jam 10 malam 2 hari. Berapa guys biayanya? Ada yang tahu berapa biayanya? Saya ikut 2 hari hanya belajar Instagram marketing tok. Berapa saya harus bayar? Kira-kira berapa? Pantasnya? Ribu kali, Pak. Eh? 1 juta lebih, Pak. Oh iya, 1 juta ya.
Oke, juta. Ada lagi? Mungkin berapa? 7 mungkin Pak. Oh 7, 6 juta guys. 6,5 juta hampir ya. 6,5 juta. Mahal ya. 2 hari doang. Serius ya. 2 hari doang gitu loh ya. Dan ternyata cuma gitu doang. Gitu doang ternyata. Maksudnya apa? Maksudnya ya itu biasa aja. Artinya ya paling cuma kita diingetin aja sih. Diingetin bahwa yang paling penting itu ketika di Instagram atau di Facebook ya itu lebih ke arah bagaimana kita bisa membangun emosinya orang. Agar orang itu bisa share-share ya. Dan juga bagaimana kita menentukan hashtag yang tepat dan juga konten yang tepat ya. Tipe konten yang tepat seperti itu ya. Nah, kan udah tak share ya kayak materinya juga. Ya seperti itulah ya. Itu 6 jutaan itu yang tak share itu kemarin itu ya. Nah, gitu guys ya. Nah, kalau itu Mas Alvin ya. Kalau Mas Adhika sama pasti lebih ke arah mana Mas Adhika? Kalau untuk passion sendiri sebenarnya gini Pak, saya punya konsep sendiri Pak, bukan milahin. Saya juga ngikutin dari perintah, saya nyebutnya mentor gitu. Saya tes everything Pak, semua saya coba masukin gitu. Tapi kalau untuk sekarang bisa dilihat track record saya yang paling besar, paling banyak tampil itu web Pak. Sudah ada portfolio project itu paling banyak itu. Desain mungkin sudah ada. Oke, jadi sama itu sebenarnya lebih ke arah digital marketing mix Mas ya, campuran ya. Pengennya dari dulu sing bagian kan Pak, apa itu strategis ya Pak, digital strategis itu. Oke, digital strategis ya. Wah, mantap itu. Ya, jadi itu bagus banget. Bahkan kalian perlu tahu ya, gaji paling mahal di dunia digital marketing itu adalah digital marketing strategis. Itu udah paling ujung. Itu paling puncak ya. Kenapa? Karena dia harus menentukan ya, strateginya harus seperti apa, SEO-nya seperti apa ya. Bahkan dia nggak cuma nentuin ya budgetnya iklan dia atau goal berapa, enggak. Tapi dia harus benar-benar harus tahu ya produk X gitu ya. Produk misalnya dia jualan produk X, kira-kira nanti strateginya itu biar nih benar-benar terima pasar seperti apa. Dia sudah terahkan itu ya. Nanti iklan, nanti SEO-nya seperti ini gitu kan. Dan ketika kalian hanya menjadi seorang misalnya SEO spesialis atau FB Ad atau Google Ad ya, itu kalian hanya sebagai itu ranah eksekutor ya. Itu sebagai ranah eksekutor ya. Jadi manajernya itu Mas Adhika. Gitu loh ya. Sebagai seorang digital marketing strategis. Ya, itu memang dan itu ketika menjadi seorang digital marketing strategis, maka memang betul dia harus menguasai banyak hal. Dia SEO harus paham. Dia FB Ad, Google Ad harus ngerti. TikTok harus tahu cara mainnya. Sosial media semuanya dia harus paham, ya. Bikin web dia harus ngerti, ya. Bahkan bikin konten dia harus bisa, ya. Walaupun mungkin kalau untuk desain dia nggak bisa, tapi dia tuh ngerti desain yang bagus seperti apa, video yang bagus seperti apa. Nah, walaupun dia nggak harus bisa eksekusi bikin yang bagus loh ya, tapi minimal dia tuh paham yang bagus seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Itulah kenapa seorang digital marketing strategis itu memang gajinya paling tinggi seperti itu ya. Dan juga ini yang paling sulit karena dia harus menggabungkan banyak keilmuan di situ. Bahkan analisis dia harus ngerti juga. Dia harus bisa baca Google Analytics ya. Dia harus bisa baca di Instagram itu dari sisi kayak kemarin pakai tool itu ya. Dia seperti itu, mana konten mana yang paling bagus, paling tinggi ya. Audiens lebih suka yang mana. Nah, karena nanti dia akan menentukan. Dia dari semua laporan, dari semua dashboard ya, dia harus bisa menentukan ini strategi marketing yang bagus untuk ini apa. Nah, seperti itu ya. Jadi dia memang tidak terbatas hanya di FB Ad, Google Ad guys ya. Tapi dia benar-benar harus secara garis besar dia harus tahu semuanya. Oke, bagus Mas Adhika. Tak dukung sampean Mas. Keren itu ya. Sip ya. Kalau Mbak Kawati apa Mbak Kawati? Social media management. Oke, social media management ya, sama seperti Mbak Beta, Mas Kavin dan juga Mas Navaderi ya. Ya Pak. Sip. Tapi menurut saya memang kalau social media management, kalau apalagi kalau udah bilang manajemen ya, itu memang lebih ke arah manajemennya. Jadi bagaimana Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ya, intinya satu kesatuan di dalam ranah sosial media, bahkan WhatsApp ya. WhatsApp masih dalam bidang sosial media juga ya. WhatsApp Stories dan sebagainya atau bahkan WhatsApp Blast dan sebagainya itu harus dipikirkan nanti strateginya seperti apa ya. Jadi biar nanti bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, ya kan? Seperti itu. Bagus Mbak.
sepakat saya, artinya dengan kemampuan sosial media manajemen ini itu nanti brand ini bisa lebih dijangkau lebih banyak orang. Ya, seperti itu ya. Oke, sip. Udah tak ini ya. Tak tanya semua ya. Saya belum tak tanya di sini. Mas Haris kali ya yang belum tak tanya. Ya? Rian, Oh iya Mas Rian. Kalau Mas Rian kalau di dalam passionnya di dalam desain marketing lebih ke arah mana Mas Rian? Halo Mas Rian? Halo Pak. Ya, kalau saya passionnya di dalam desain marketing di arah mana Mas? Kalau sukanya sih sosial media suka, bikin web juga suka. Cuman masih kurang ilmunya, Pak. Oke. Kalau saya paling sukanya di marketplace. Saya pengen dalamin itu Pak sama imported. Apa? Imported? Ya, marketplace-nya. Oh, marketplace. Ya, marketplace ya. Jadi kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu Mas ya. Optimasi di situ Mas ya. Ya, sama importirnya. Oh, importir. Oh, I see. Oke. Oke. Jadi memang profesi yang juga sekarang ini lagi ini ya, itu sebagai seorang optimasi di bidang marketplace. Karena banyak perusahaan yang dia punya marketplace ya, tapi dia nggak teroptimasi ya. Maka nanti di marketplace ini ya nanti parameternya atau metriknya yang perlu kalian kuasai sebagai seorang mungkin ketika kalian pengen menguasai di marketplace ya, itu kemampuan kalian itu bagaimana marketplace kalian ini bisa menghasilkan banyak omset, banyak penjualan. Dari mana? Yang pertama dari optimasi SEO-nya. Jadi kayak marketplace yang bisa di SEO ini ya, itu ada Tokopedia sama Shopee. Bukalapak itu sulit banget. Bukalapak sulit banget. Saya nggak merekomendasikan Anda mengoptimasi Bukalapak. Itu sulit. Mending Lazada masih bisa. Nah, jadi artinya saya harus punya kemampuan SEO di situ, ya. Minimal untuk bikin di judulnya, di deskripsinya, ya. Mungkin hashtag yang dipakai, ya. Nah, karena ilmu SEO itu bisa dipakai di mana-mana. Yang kedua adalah kemampuan untuk kita melakukan iklan di marketplace, Top Ads, Shopee Ads misalnya, Bukalapak Ads, ya. Nah, itu bagaimana kita bermain di situ, ya. Dan juga manfaatin promo-promonya. Jadi kalau kita di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, biasanya ya dan juga Bibli ya, itu biasanya nanti kita sama pihak mereka, kita nanti akan diikutkan pada program promo kayak misalnya 11.11 ya atau 99 gitu misalnya kayak gitu kan. Cuman di situ memang kalian harus aktif di grupnya. Biasanya mereka tuh punya grup ya. Kayak Bukalapak itu punya namanya Bukalapak Rangers. Yang bisa dapat promo-promo di Bukalapak hanyalah orang-orang yang gabung di Bukalapak Rangers. Maka bagaimana kalian harus bisa gabung ke situ ya. Biar kalian nanti dapat informasinya. Nah, ya. Grab itu juga masuk marketplace sebenarnya ya. GrabFood ya, GoFood itu masuk marketplace ya. Itu bisa juga dioptimasi juga ya. Nah, salah satu hal lagi bisa dioptimasi itu foto-fotonya di situ. Jadi bagaimana nanti parameter atau metrik fotonya yang di marketplace harus bagus juga biar nanti tertarik ya. Nah itu ya Mas Rian ya. Ketika kalian ada di marketplace maka parameter-parameter di situ harus diperhatiin ya biar nanti marketplace kita bagus hasilnya ya. Plus apa yang sudah dikatakan mungkin sang dosen kita ya Pak Yufi ataupun Pak Roful Hadi ya di marketplace itu harus dipraktekkan. Nah gitu ya. Gitu ceritanya ya. Nah gitu teman-teman ya, makasih banyak nih saya jadi tahu kalian lebih suka ke arah mana ya. Cuman memang dari saya pribadi ya berharap kalian lebih bisa mengembangkan diri kalian masing-masing sesuai dengan passion kalian ya. Karena kerja kalau sesuai dengan passion itu enak ya. Kerja kalau sesuai dengan passion itu enak, kita nggak tertekan. Sesuai apapun ya itu kita akan merasa terbahagia. Serius ya. Sesuatu apapun kalian kerjakan kalau sesuai dengan passion itu kalian akan tetap merasa bahagia. Kayak saya nih, aku tuh sebenarnya passion lebih ke arah website. Aku tuh di WordPress tuh suka banget. Jadi ketika saya misalnya dapat project web dan saya kerjakan sendiri, sesuatu apapun ya, semurah apapun saya masih suka di situ. Karena ya karena passion di situ passionnya gitu loh ya. Seperti itu ya. Nah tapi kalau udah nggak passion ya walaupun dapat uang besar tertekan ya.
stres sendiri ya. Nah, jadi apa yang menjadi passion sekarang hari ini ya kalian kembangkan ya. Kalian belajar lebih dalam lagi. Jangan cuma dari kuliah ini aja ya. Tapi tolong kalian terus dari luar ya, karena kalian tuh bukan lagi anak SMA ya, bukan lagi anak SMK ya, tapi kalian tuh anak kuliahan. Nah, jadi kalian harus lebih mandiri lagi untuk bisa belajar dari mana-mana. Di kuliah ini kalian itu lebih ke arah untuk kami itu sebagai dosen, tugas kami adalah men-trigger ya, biar kalian itu open minded. Nah, ya open minded. Nah, dari situlah kalian kembangkan diri kalian sesuai dengan ranah atau passion kalian ya, agar kalian menjadi seorang profesional di bidangnya masing-masing ya. Karena nggak mungkin ya kita bisa semuanya guys ya. Kita kita tuh paling bisanya hanya di 1 atau 2 bidang saja ya, seperti itu ya. Tapi kita mungkin ya bisa tahu segalanya. Nah, cuma dari situlah ya nanti kita combine ya, kita kembangkan mana yang paling kita bisa kuasai, itulah nanti menjadi skill utama kalian. Nah, ini Mas Alvin nih baru gabung nih. Mas Alvin, gimana cupangnya Mas? Sehat Mas cupangnya Mas? Lagi packing Pak. Wah, packing. Kuliah packing biasa ya, aduh. Ini yang belum tak tanya nih, Mas Alvin. Mas Ya, Alvin Pak. tuh kalau passionmu di bidang digital marketing di mana Mas? Passionmu Mas? Di packaging Mas ya? Kan katanya Pak. Apa? Ikan? Cupang. Cupang. Di mana Mas Alvin? Mas Alvin kalau di bidang digital marketing nih, apa yang sampean passionmu di mana passionmu Mas? Passionmu yang kamu suka lebih ke arah mana Mas? Ke arah itu Pak, kayak berbau-bau konten Pak. Oh, konten. Konten, desain, Itu suka ya? ya. Oke. Kalau gitu diperbaiki dong ininya. Beta semangatnya ya. Biar tampilannya lebih cakep lagi ya. Ya Pak. Aku tuh kan follow sampean terus tahu tiap hari tuh mesti kau hantui dengan kontenmu Mas. Terus bagus ya. Harus tingkatin tuh ya desainnya, kemudian kata-katanya biar orang itu tuh tertarik untuk membeli atau belanja di sampean ya. Ini kan followernya juga masih belum 1000 nih ya. Ini masih 332 ya, tapi kan luar biasa nih. Aku masih ingat kok, dulu awal-awal sama tak tugaskan untuk ngebagiin followers, itu masih di bawah 100, ya kan? Ya. Masih berapa tuh, 70 atau berapa itu kan? Yang saya kasih tugas harus 100, ingat nggak? Ingat Pak. Ini sudah 332. Berapa persen ini ya, teman-teman? Ya, udah berapa persen ini kan? Ini kan jauh banget ya. Gila nih udah nih, gila ya. Ya. Nah, ini tinggal bagaimana biar lebih bagus lagi ya. Foto-fotonya ya. Ini fotonya masih Mas. Ini kalau saya pikir ya, kalau saya lihat masukan dari saya ya. Ini fotonya sama masih belum high quality, Mas. Ya. Gambarnya masih kabur. Masih kabur. Sama ketika motret itu harus benar-benar kalau bisa fotonya itu jangan kelihatan blur ya. Saya harus pakai tripod Mas kalau bisa Mas. Dan nanti gimana ya? Pokoknya belajar fotografi yang lebih biar sama nanti ikan-ikanmu itu bisa high quality gambarnya Mas. Ya. Soalnya ikan kalau di foto gitu gampang Pak, geraknya cepet gitu jadi susah buat ngambil fotonya. Kita ini Mas ikannya Mas, kan nggak melayu. Mas, sama mana aja Mas, kuasai bahasa kalbunya ikan Mas. Kuasai bahasa kalbunya ikan. Kuasai ngomong, diem dulu ya. Nanti foto jebret. Tetap ngeyel loh Pak, nggak mau diem. Diem. Nggak, sama cari kamera Mas, cari kamera yang bisa motret objek cepet Mas. Ya. Cari kamera yang bisa motret objek cepat ada kok Mas ya. Atau kalau pakai kamera yang DSLR itu bisa disetting. Jadi ketika objek cepat itu bagaimana dia hasil tetap bagus. Saman kan lihat suka lihat sepak bola kan? Ya. Di situ kan banyak fotografer sepak bola kan? Iya banyak Pak. Ketika misalnya Ronaldo atau Messi lari misalnya, kan tetap gambarnya tetap bagus kan? Hasil fotonya kan nggak kabur kan? Iya. Lah iya. Nah, itu bisa Mas ya.
tinggal teknologinya ya yang harus Mas upgrade ya, atau mungkin belajar lebih ini lagi. Ketika pakai handphone misalnya, pakai handphone bagaimana cara sampean bisa nangkap objek yang cepat itu biar gambar tetap jelas. Ya ada kok Mas, ada tekniknya itu ya. Nanti dipelajari itu ya, biar nanti sosmed itu tampak lebih cakep lagi. Gitu ya Mas ya, Mas Alvin ya. Oke, sip, thank you. Habis 7 kompetensi, nanti besok kalian akan ditempatkan magang di beberapa perusahaan ya. Saya pikir ya di magang nanti kalian harus tunjukkan ya kemampuan kalian seperti itu, apalagi nanti yang magang di perusahaan yang besar-besar ya. Nanti mungkin ada yang magang di kayak Lapis Kukus Blitar. Nanti mungkin ada yang magang di perusahaan di Malang ya. Mungkin nanti kalian ada yang magang sampai mungkin nggak tahu bahwa nama baik Argia ini ya. Tolong benar-benar kalian tunjukkan ya kalian yang terbaik ya. Untuk itulah kalian masih punya waktu 2-3 minggu ini untuk meningkatkan kemampuan ya, untuk meningkatkan skill kalian ya, biar nanti kalian ketika magang itu nanti kalian bisa benar-benar bagus ya. Nah, mungkin di sini yang mungkin nggak ada magang kan mungkin Mas Rian, Mas Calvin ya. Cuman walaupun kalian nggak ada magang yang bagus lagi ya. Seperti itu. Oke, nanti insya Allah ketemu lagi dari saya nanti pekan depan ya terakhir ya seperti itu. Kemudian besok ya, tolong besok masuk semua untuk yang di dalam ranah ini apa namanya sosmed ya, yang besok ada jadwal ya seperti itu. Yang ini ya manajemen ikan berbayar ya, manajemen ikan berbayar karena besok insya Allah kita akan diisi oleh master TikTok dari Makassar ya seperti itu. Oke. Itu aja dari saya, terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Thank you. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan jabri saya ya. Jabri saya, tidak apa-apa ya. Itu aja. Silakan kalian apa namanya? Habis ini keluar lagi ya. Seperti itu. Saya tutup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.